Shalom adik-adik yang luar biasa. Hai adik-adik. Nah, jumpa lagi di minggu ini bersama Koko Gilbert dan Cece Lina. Nah, Cece coba sapa dulu adik-adik di rumah. Hai adik-adik. Halo. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. biasa. Yes, 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 yes. Oke. Nah, adik-adik kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya. Oleh sebab Semangat itu, pasti kok. Koko dan Cece mengundang adik-adik yang di rumah untuk berdiri ya, biar Ayo lebih seru. berdiri adik-adik. Oke, siap. Sambil tepuk tangan ya. Yuk mari sama-sama kita nyanyikan. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Yuk ku daki-daki lagi ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Yuk kita mau terbang ya. Terbang, 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 luar angkasa. Ku selam, 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 selam lautan. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Siapa adik-adik? Yesus Besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena siapa adik-adik? Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Nah, kita udah memuji Tuhan nih. Kita udah daki-daki gunung untuk memuji Tuhan. Angkasa pun kita terbangi untuk memuji Ya. Tuhan ya. Nah, kali ini kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita besar. Percaya nggak adik-adik bahwa Tuhan kita itu besar dan Woi, pasti luar biasa? percaya kok. Pasti ya, Cek? Pasti. Oke. Oke, siap ya, kita nyanyi ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, ya, ya. Hey, Ya, 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 ya. Hey, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. hey, Ya, 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 ya. hey, hey, Ya, hey. ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, tuh. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita besar.
kita senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi ya, besar, besar. Oke adik-adik, kita udah memuji Tuhan dengan antusias, udah semangat nih. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu besar ya. Nah, gak terasa nih adik-adik, kita bentar lagi udah mau Paskah ya Cia. Iya benar. Nah, kita mau fokus, konsentrasi, kita mau masuk menyembah Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama, Koko ngajak adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Sambil kita menaikkan pujian ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu Tuhan, besarlah kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu. Kasih Yesus, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita angkat pujian ini dari awal kembali adik-adik. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Makasih Tuhan, besarlah, besarlah kasih-Mu. Sahabat, sahabat dan Tuhanku. Mari katakan lebih sungguh-sungguh. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan, kami mau ingat selalu Tuhan. Bukan ingat selalu. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Biar kami selalu ingat sampai ku besar. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu. Yesus
hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Sekali lagi. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau ingat Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati bagi kami Yesus. Dan Engkau bangkit Tuhan. Kau menang dan Kau naik ke sorga Yesus. Inilah pengharapan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Demikian anak-anak yang saat ini sedang menyaksikan ya Tuhan. Mereka percaya ya Tuhan bahwa suatu hari Tuhan Kau akan selamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan yang terbaik, agar firman itu dapat tumbuh dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, ketemu lagi di sekolah minggu online. Gimana kabarnya? Ya, sangat berharap ya, sangat luar biasa di sana ya. Oke, minggu ini kita ambil cerita dari perjanjian lama, yaitu Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Oke, kakak bacakan ya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini pola hidup jemaat mula-mula ya nak ya. Jadi ya, mereka selalu berbagi dan bersama. Oke, murid-murid Yesus pada saat itu sangat bergembira ya, sangat bergembira akan kasih Yesus. Jadi mereka ini membicarakan Tuhan Yesus kemana saja mereka pergi. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu membicarakan tentang kasih karunia Yesus, kebangkitan Yesus, dan juga memberitakan berita semua tentang berita sukacita tentang Tuhan Yesus. Mereka ini selalu ditolong dan dibantu oleh Roh Kudus ya. Ditolong dan dibantu oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu yang menguatkan mereka, menopang mereka, dan menyemangatkan mereka untuk selalu berkobar-kobar dan bersemangat menceritakan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit dan hidup kembali, dan juga menceritakan tentang orang-orang yang diampuni dosanya hanya dengan menyesal dan mengaku serta mendatangi Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus, memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Nah, mereka juga menceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Bahkan dengan bantuan Roh Kudus, mereka sendiri melakukan mujizat-mujizat ya. Banyak melakukan mujizat sehingga setiap orang yang mendengar mereka berbicara, mereka bercerita itu sangat heran. Sehingga setiap hari semakin bertambah orang yang mengikut Kristus ya.
Semakin banyak orang yang mengikut Kristus. Nah, orang-orang yang mengikut Kristus ini semakin penasaran, setiap hari penasaran tentang Tuhan Yesus. Pengen tahu, terus belajar bersama-sama sehingga mereka setiap hari berkumpul. Setiap hari selalu bersama-sama berkumpul untuk menceritakan, membahas dan mencari tahu, belajar tentang Tuhan Yesus, belajar lebih dalam lagi tentang karakter Tuhan Yesus. Sehingga mereka bukannya bersungut-sungut ya, capek lah dan segala macam ya, tapi mereka selalu bersukacita, mereka selalu bergembira ketika mendengarkan murid-murid Tuhan Yesus ini tadi bercerita nih. Ketika ini bercerita, murid-murid Tuhan Yesus bercerita, ini orang-orang yang berkumpul yang banyak ini itu selalu bergembira loh, bergembira, tidak bersungut-sungut karena terlalu ramai, panas, berdesak-desakan, enggak pernah keluar sungut-sungut begitu. Mereka selalu bergembira mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini. Kemudian mereka bersama-sama berdoa, memuji kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Nah, pada waktu jam makan nih ceritanya kan orang banyak ya. Pada waktu jam makan mereka selalu makan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Walaupun ada yang membawa makanan, mungkin ada yang tidak membawa makanan, mereka berbagi ya. Mereka berbagi, mereka tidak bersembunyi makan sendiri-sendiri, tapi mereka membagi makanan mereka kepada yang tidak membawa makanan. Kemudian mereka selalu mengunjungi dan beribadah ke rumah Tuhan ya. Kalau sekarang ada yang online. Nah, mereka orang-orang Kristen ini, Kristen mula-mula itu sangat mengasihi Kristus, sangat mengasihi Kristus. Mereka tidak tidak ribut, tidak berdebat, tidak berselisih. Satu sama lain ini akur, damai dan saling mengasihi di dalam Yesus ya. Nah, dari semua ini tidak semuanya adalah orang kaya. Tidak semuanya adalah orang kaya, tidak semuanya mempunyai rumah dan tidak semuanya mempunyai tanah yang luas atau harta yang banyak. Tapi di antara mereka ini juga ada orang yang susah loh, susah. Di antara mereka juga ada orang yang miskin loh, Dek. Ada orang yang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, bahkan untuk makan pun mereka nggak punya apa-apa ya. Tetapi si orang kaya yang ada di kumpulan ini tidak merasa bahwa barang kekayaannya itu adalah miliknya sendiri. Tapi karena mereka saling mengasihi, dia merasa itu adalah barang milik bersama-sama. Harta kekayaannya itu milik bersama-sama, sehingga mereka menjual harta kekayaannya, rumah, tanah, semuanya dijual. Itu hasilnya bukan untuk mereka sendiri ya, bukan untuk mereka sendiri, masuk kantong mereka sendiri, bukan. Tapi diserahkan ke rasul-rasul ini tadi, murid-murid Tuhan Yesus ini tadi. Mereka serahkan ini si orang-orang kaya tadi, yang diantara perkumpulan orang-orang ini tadi, yang orang-orang kaya ini yang mempunyai harta kekayaan yang banyak, itu menjual barang kekayaannya, baik berupa makanan atau merupakan harta perhiasan ya. Mereka menjualnya, semua mereka jual, dan hasilnya apa? Hasilnya mereka bawa. Hasil penjualan mereka berupa uang dan uang ini mereka bawa, mereka letakkan di kaki murid-muridnya tadi, di kaki rasul-rasul tadi, di kaki murid-murid Tuhan Yesus tadi ya. Mereka letakkan, mereka persembahkan untuk menjadi bahan mereka untuk berbagi ya, membagikan untuk ke perkumpulan ini tadi menurut keperluannya masing-masing ya. Kalau ada yang keperluannya perlu pakaian, mereka sudah membelikan pakaian ya. Kalau ada yang perlunya sendal, mereka berikan sendal. Kalau ada yang perlu makanan, mereka membagikan makanan ya. Itu kehidupan umat Kristen mula-mula ya, saling mengasihi, saling menolong dan saling berbagi. Nah, sekarang apakah kalian juga saling mengasihi dengan sesama kalian, dengan teman-teman kalian seperti si orang kaya ini? Orang kaya dari perkumpulan orang-orang Kristen baru ini tadi, yang rela menjual barang-barangnya
dan meletakkan di kaki Kristus, di kaki murid-murid Tuhan Yesus tadi untuk dibagikan kepada yang lain. Ya. Kakak harap kita semua di sini saling mengasihi ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling berbagi dan saling mencukupi. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai sesuatu yang lebih, ketika kalian melihat ada yang kekurangan, ada baiknya kalau perbuatan itu bisa kalian lakukan, kalian berbagi ya. Itu tidak merugikan kalian, bahkan itu menguntungkan kalian ya. Tuhan Yesus selalu melihat perbuatan kalian. Kalian menerapkan, kalian mengasihi karena apa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita ya. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Nah, kekurangan orang lain itu kita anggap sebagai kekurangan kita. Kelebihan kita anggap sebagai kelebihan bersama. Kita berbagi ya. Itu indahnya hidup dalam Kristus. Saling mengasihi, saling berbagi dan saling mencukupi. Terlebih kita selalu dibantu oleh Roh Kudus ya. Tuhan Yesus menjanjikan seorang teman bagi kita. Siapa temannya? Teman kita yang dijanjikan Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini yang selalu membuat hati kita untuk mau berbagi ya, mau mengasihi dan mau saling mencukupi. Nah, oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita berdoa bukan meminta ya, tapi kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kita lebih lagi, menggunakan hati kita, jiwa dan pikiran kita lebih lagi untuk apa? Melayani Tuhan Yesus dengan apa? Mencoba untuk berbagi. Dengan siapa pernah lihat dengar di Alkitab ya, apa yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku ini, itu sama artinya kamu melakukannya kepada saya. Intinya begitu ya. Misalnya ketika ada yang tidak berbaju, kita berbagi dengan memberikan baju. Ada yang kekurangan makanan, kita berbagi dengan dalam bentuk makanan ya. Itu artinya apa? Itu sama artinya kita dengan melayani Tuhan Yesus ya. Dengan apa? Dengan berbagi. Apa yang ada di kita bagi, kita berbagi untuk mencukupi apa yang kita lihat ada yang memiliki kekurangan. Sampai di sini intinya adalah kita harus saling mengasihi. Nih, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu firman Tuhan ya. Supaya kamu saling mengasihi. Di bumi ini kita saling mengasihi karena aku telah mengasihi kamu. Kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Jadi sudah seharusnya kita saling mengasihi, terutama kita sesama apa? Sesama pengikut Kristus. Oke, adik-adik, sampai di sini apa? Itu artinya apa? Kasih Tuhan Yesus menolong aku. Menolong apa? Menolong aku untuk memiliki hati mau saling berbagi. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Ada yang mau membuat komitmen dalam hati masing-masing ya. Kalaupun kalian mempunyai komitmen dalam hati masing-masing untuk mau berbagi kepada sesama, kalian minta bantuan sama Tuhan ya, supaya Roh Kudus menguatkan kalian dan memampukan kalian untuk melaksanakan komitmen kalian ya. Oke, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Intinya apa? Kita harus belajar saling berbagi dan mengasihi dalam Kristus. Melayani Tuhan Yesus dalam bentuk apa? Mengasihi dan saling berbagi ya. Oke, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah melalui firman hari ini hati kami terbuka Bapa untuk mau berbagi kepada saudara kami Tuhan yang memiliki kekurangan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan, supaya kami mempunyai hati terbuka, hati yang saling mengasihi dan berbagi, dan untuk terus melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia memberkati kami dan kedua orang tua kami, serta saudara-saudara kami yang kami kasihi dan mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali di sekolah minggu online selanjutnya. Terus semangat, terus jaga kesehatan dan ikuti aturan protokol kesehatan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.